beriman, menjadi pintar dan hebat. Yuk mengenal dan meneladani firman Tuhan Di program Sekolah Minggu Gembira. Udah ada Biblo. Shalom. Shalom Biblo. Wah, syukur ya. Sudah 50 episode kita lewati bersama-sama. Dan berkat program Sekolah Minggu Gembira, aku dan adik-adik di rumah jadi banyak belajar tentang firman Tuhan. Betul. Ya, dan untuk adik-adik yang ada di rumah, kalian selalu bisa mengulang tayangan Sekolah Minggu Gembira di channel YouTube CGN Indonesia. Karena program Sekolah Minggu Gembira merangkum banyak kisah yang ada di dalam Alkitab. Pendeta berharap adik-adik di rumah selalu mau belajar tentang firman Tuhan. Siap, Pendeta. Baiklah, Biblo, kemanakah kita akan pergi hari ini? Pergilah ke kebun anggur. Kok ke kebun anggur, Pendeta? Nanti kita mabuk dong. Enggak lah Kak Sidi, enggak. Kita tidak akan mabuk oleh anggur. Melainkan kita akan dikenyangkan dengan firman Tuhan. Ayo kita berangkat ya. Kebun anggur. Kebun anggur. Itu dia, Pendeta. Ya. Ayo kita ke sana. Di pagi buta, sang tuan kebun anggur memanggil para pekerja yang bekerja di kebun anggurnya. Hei kau. Aku tuan. Kalau kau bekerja seharian di kebun anggurku, aku akan memberikanmu uang sedinar. Apa? 1 dinar? Baiklah tuan. Wah, tuan kebun anggur di sini ternyata sangat baik. Aku tidak menyangka upah sehari bisa 1 dinar. Asik. Dia merasa uang itu masih kurang. Sepertinya aku harus memanggil pekerja lagi. Hei kau. Aku tuan. Apa kau mau membantuku di kebun anggurku? Jika sudah selesai, aku akan memberikanmu upah. Baik tuan. Mumpung masih pagi, kalau aku bekerja hingga matahari tenggelam, maka aku bisa mendapatkan upah. Semuanya bekerja dengan giat hingga berkeringat sampai tibanya sore hari. Begitu ya. Ternyata ada orang yang masih belum bekerja. Hei kau. Sedang apa kau di sini? Apa kau mau bekerja di kebun anggurku? Sekarang tuan, tentu saja aku mau. Kalau begitu, cepat kau pergi bantu mereka. Jika sudah selesai, maka aku akan memberimu upah. Ada seorang kerja baru lagi. Padahal sudah mau selesai. Tuan kebun anggur ini sangat kaya. Tapi kalau baru sekarang mulai bekerja, pasti upahnya sedikit. Betul juga. Untung aku datangnya sebelum siang. Sore pun tiba, dan tuan kebun anggur pun mulai memanggil pekerjanya untuk membagikan upah. Pekerja yang datang terakhir, Iya tuan. ini 1 dinar sebagai upahmu. Wah, sebanyak ini. Padahal aku tidak membantu banyak. Orang itu 1 dinar. Kau 2 dinar. Aku 3 dinar. Hore. Aku 2 dinar. Kamu 3 dinar. Terima kasih banyak tuan. Terima kasih. Berikutnya, Iya, baik. kau yang bekerja sebelum siang hari kan? Iya, saya bekerja dari pagi sampai sekarang. Ini 1 dinar untukmu. Terima kasih. Selanjutnya, Iya tuan. bukankah kau pekerja yang paling lama? Iya tuan. Aku bekerja dari pagi buta dan telah bekerja selama seharian tuan. Baiklah, terima kasih sudah bekerja seperti di kebunmu sendiri. Itu tidak jadi masalah tuan. Semua pekerjaan sama baiknya. Ini 1 dinar untukmu. 1 dinar? Kenapa hanya 1 dinar tuan?
Kenapa Tuhan samakan aku dengan mereka? Padahal aku sudah bekerja lebih keras seharian. Kenapa aku dapat hanya 1 dinar? Kok pemilik kebun anggur itu aneh ya, Pak Pendeta? Tidak adil. Masa semua orang yang bekerja dikasih upah yang sama? Padahal kan ada yang bekerjanya jauh lebih lama daripada yang lain. Pemilik kebun anggur itu tidak salah kok Kak Cindy. Di awal kan pemilik kebun anggur sudah berjanji bahwa akan memberikan 1 dinar untuk mereka yang bekerja, dan setelah semua selesai bekerja, upah tersebut diberikan 1 dinar. Iya, aku tahu upahnya dibayarkan sesuai janji. Tapi kan tetap saja tidak adil karena ada yang bekerja mulai dari pagi dan ada yang baru mulai bekerja di sore hari. Tapi kok upahnya sama? Jika Kak Cindy tahu makna dari kisah kebun anggur dan orang-orang upahan itu, pasti Kak Cindy akan paham. Emang kali ini perumpamaannya bagaimana, Pendeta? Perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus ini terdapat dalam kitab Matius pasal ke-20 ayat 1 sampai 16. Pada ayat 1 terdapat kunci untuk memahami makna dari cerita ini. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Matius 20 ayat 1. Amin. Hah? Tuan rumah yang keluar pagi-pagi benar untuk mencari pekerja? Maksudnya gimana sih, Pendeta? Kebun anggur yang difirmankan Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan Allah atau surga. Dan upah yang dimaksud dalam cerita itu adalah keselamatan. Surga dan keselamatan. Ya, di dalam cerita kan pemilik kebun anggur memberikan 1 dinar bagi pekerja yang datangnya paling pagi. Tetapi yang datangnya paling lambat di sore hari juga mendapatkan 1 dinar. Coba simpulkan, kebun anggur adalah kerajaan Allah dan upah adalah keselamatan. Ayo, Kak Cindy, apa kesimpulannya? Oh iya, sekarang aku mengerti. Itu berarti baik orang yang paling awal maupun yang paling akhir percaya atau bertobat kepada Tuhan tetap akan mendapat keselamatan. Begitu kan Pak Pendeta? Betul. Wah, Kak Cindy dan juga adik-adik di rumah sudah hebat dan pintar ya dalam mengerti firman Tuhan. Ingat, adik-adik yang ada di rumah, tidak ada kata terlambat untuk yang belum bertobat atau belum percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu membuka keselamatan yang sama bagi kita semua. Pendeta akan terus berdoa agar kita semua terus semangat menceritakan tentang kerajaan Allah supaya semua orang cepat atau lambat bisa tahu dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, untuk masuk dalam kerajaan surga, apa yang harus kita lakukan? Percaya, Mengikuti Yesus, dan melakukan firman-Nya.